Nyanyi di kamar mandi makruh ya kan. Kemudian makan sambil bercepak itu makruh. Kemudian nyisir menggunakan sisir yang udah patah itu makruh. Makan minum berdiri makruh. Menguap dalam sholat itu makruh. Ya, jadi teman-teman itu makruh. Banyak yang makruh ya teman-teman ya. Misalnya lagi meniup lilin menggunakan mulut makruh, meniup makanan menggunakan mulut makruh ya. Nah, itu adalah hal-hal yang dimakruhkan. Menahan kentut makruh ya kan. Kemudian makruh lagi hukumnya memulai tidur dengan telungkup dan telentang ya kan. Nah, jadi jangan tidur itu usahakan menghadap ke kanan ya, upayakan kanan itu kiblat di awalnya aja. Kemudian makruh hukumnya lama-lama di kamar mandi, ya, itu makruh ya. Nah, yang makruh-makruh nih ditinggalkan ya, teman-teman ya. Membiarkan sampah di malam apa di rumah malam-malam itu makruh ya kan. Bermalam sampah tuh di rumah. Nah, jadi itu makruh ya teman-teman ya. Zah mau buka usaha disuruh nanam perhiasan di tembok, nggak boleh, itu syirik ya. Segala yang tidak bersumber dari Al-Quran dan hadis, sunnah ijma' qiyas ya, itu adalah syirik ya teman-teman ya. Siap mbak, oke. Kalau baca Quran sambil selonjoran nggak makruh, boleh, nggak ada masalah ya. Baca Quran sambil selonjoran karena ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah tegak, duduk dan berbaring ya. Jadi sambil selonjoran baca Quran sambil nyandar, sambil baring tuh nggak apa-apa. Ya, siap Mbak Leni, Mbak Indra, ya, Mbak Soleha, Mbak Mamah Neng, ya. Oh, pegel kakinya, ya. Yang makruh itu adalah menselonjorkan kaki di dalam masjid dan kakinya itu ngarah ke kiblat. Nah, itu yang makruh. Misalnya nih, teman-teman duduk di masjid nyandar gitu ya. Maka teman-teman kakinya mesti ke kanan atau ke kiri itu. Nyandar kalau selonjoran ke arah kiblat di masjid atau di musala itu makruh. Ya, jadi kalau mau selonjoran ke kiri dan kanan kalau di dalam masjid ya. Ustazah, baca Quran gak wudhu gimana? Kalau baca Quran gak wudhu, menurut Imam Nawawi masih dibolehkan ya. Masih dibolehkan ya. Lomba dalam masjid selagi lombanya tidak melanggar syariat nggak apa-apa Mbak Eli. Lomba pidato dalam masjid, lomba baca Quran dalam masjid, lomba azan dalam masjid itu nggak ada masalah ya. Yang tidak boleh itulah berjualan di dalam masjid. Jadi kalau mau jualan, teman-teman boleh jualan di pelataran masjid ya. Kalau kita sholat berjemaah, apakah kita diam aja mendengarkan imam? Halo Mbak Bunda. Sholat berjemaah, imam baca iftitah, makmum baca iftitah, kan gitu kan? Imam baca Al-Fatihah, makmum diam. Jadi kalau imam baca Al-Fatihah, makmumnya diam, gitu. Nah, imam baca ayat pendek, baru makmumnya baca Al-Fatihah, gitu. Ya, nanti imamnya udah selesai ayat pendek, sementara makmumnya belum selesai Al-Fatihah. Makmumnya ruku aja ikut imam, nggak apa-apa. Atau imamnya masih belum nih baca ayat pendek nih, imamnya masih panjang ayat pendeknya. Sementara makmumnya udah selesai Al-Fatihahnya. Makmumnya coba dengarkan saja imam. Kayak gitu guys, cara sholat berjemaah. Jadi nggak boleh imamnya baca Al-Fatihah, kita juga baca Al-Fatihah. Jadi imamnya itu baca Al-Fatihah, makmumnya dengar dan diam. Kalau selonjoran selesai sholat di rumah, selonjoran nggak apa-apa. Zikir, doa, selonjoran nggak apa-apa. Nggak masalah teman-teman ya. Iya gitu ya. Bentar ya, aku baca dulu. Oke, selonjoran di rumah nggak apa-apa ya. Kalau sholat dalam keadaan berwudu dikagetkan. Kaget tidak membatalkan wudu ya. Ustazah, bersentuhan dengan suami setelah selesai wudu boleh nggak? Imam Syafi'i bilang batal ya, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah teman-teman mau pilih yang mana ya. Oke. Mau curhat, apa hukum orang pas jalanin sholat waktu berdoa tiba-tiba nangis? Baguslah. Nangis dalam sholat itu dibolehkan. Nangis dalam berdoa dianjurkan. Nangis dalam sholat itu boleh. Batuk, bersin, flu, nangis dalam sholat kayak gitu ya. Nah itu adalah dibolehkan ya. Sementara kalau setelah sholat teman-teman zikir dan doa itu sangat dianjurkan ya.
Kerudungnya cantik, siap. Tadi malam kacamata cantik, sekarang kerudung cantik. Orangnya tak ada cantik cakap, ya. Cantik lah ya. Oke, cantik ya, sering ya, siap. Ustazah, kacamata aku udah ada di bawah guys. Kemarin aku kepake kacamata ini guys. Kacamatanya cantik pula. Oke, siap Mbak Indra, Mbak Ella. Bercanda ya teman-teman, orangnya cantik dong. Iya siap ya. Ustazah, kalau sama mantulnya apa Mbak? Ustazah, iya cantik saja. Semaunya cantik saya siap. Tadi aku mau jawab apa? Lupa dah aku. Iya. Oke, siap ya. Ustazah, aku senang banget melihat terbaca. Ya siap ya, siap Mbak Caci. Dalam keadaan junub apa tidak boleh baca Al-Fatihah atau menjawab azan? Hukum junub itu sama dengan hukum haid dan nifas. Ya, yang dilarang itu cuman sholat. Iya kan? Halo Mbak Mardiati, yang dilarang itu cuman sholat. Kemudian puasa, kemudian berhubungan badan, kemudian tawaf. Itu aja yang dilarang Mbak. Kalau junub atau kalau nifas atau kalau haid. Sementara itu selainnya masih dibolehkan. Mengingat-ingat hafalan, sholawat, zikir, berdoa. Boleh, nggak ada masalah. Begitu versi Imam Syafi'i. Ya. Boleh nggak dipakai mukena tanpa memakai baju? Halo Mbak Ella, Mbak Andi. Suka nggak pakai baju kawan-kawan nih kalau sholat ya? Nggak pakai daleman, nggak pakai baju. Sholat nggak pakai baju intinya kalau mukenanya nutup aurat nggak apa-apa. Yang penting mukenanya benar-benar nutup ya. Artinya tidak transparan, kemudian tidak berlobang. Karena inti sholat tuh nutup aurat, bukan pakai celana dalam. Jadi sebenarnya nggak apa-apa, cuma sah-sah sholatnya. Cuma ada baiknya menghadap Allah dengan ini ya teman-teman ya, dengan baik ya, dengan pakaian yang bersih. Gerah Ustazah, siap. Ustazah, iya. Cara jawab azan itu sama dengan suara azannya. Hanya saja ada beberapa saja yang berbeda. Contoh, ketika muazinnya bilang Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, ya kan? Asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Itu jawabnya. Waktu hayya 'alas shalah ya. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah, ya kan? Kemudian kalau sholat subuh ada tambahan as-sholatu khairum minan naum. Jawabnya adalah shadaqata wa barorta wa ana ala dzalika minasyahidin. Nah, itu kalau jawabannya ya, ketika imamnya bilang, muazinnya bilang shadaqata as-sholatu khairum minan naum gitu ya. Kita jawabnya shadaqata wa barorta. Itu sampai barorta aja cukup sih. Ya, shadaqata wa barorta ya. Gitu ya, teman-teman ya. Nanti sekalian aja mandinya nggak apa-apa Mbak Midah. Duduk awabin sedikitnya berapa rakaat? Sedikitnya 2 rakaat, kemudian maksimalnya 6 rakaat. Ya. Berdalil arisan sesudah ceramah dalam masjid. Arisan nggak masalah sih Mbak. Hanya saja arisannya tidak ada unsur ribanya ya Mbak. Contoh, kalau telat bayar arisan kalian dikasih denda. Itu yang nggak boleh. Atau mencabut arisan itu dengan cara lelang. Siapa yang mau dipotong banyak, dia yang dapat. Itu nggak boleh ya. Oke. Iya, menghadap Allah pakaian yang baik ya. Ustazah, menjawab salam wajib. Jadi salam itu mengucapkannya sunnah. Mengucapkan salam itu sunnah. Tapi kalau menjawabnya wajib ya teman-teman ya. Jawabnya adalah wajib. Salam itu ucapkan aja teman-teman. Kalau teman-teman dengar salam, ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau yang ucapkan salam non muslim cukup dengan waalaikum saja ya. Waalaikum saja. Ustazah, kalau beli motor di leasing, ya jelas itu riba. Pokoknya riba itu guys, setiap yang denda kalau telat itu riba. Kemudian kalau teman-teman nggak sanggup bayar, maka nanti motornya itu ditarik. Sementara uang yang udah diansur tidak diberikan kembali kepada teman-teman, itu riba. Kenapa riba nggak boleh? Karena intinya adalah
Dalam hutang piutang itu konsepnya ta'awun ya. Ta'awun itu tolong menolong. Tapi kalau sudah, oh kalau kamu nggak bayar aku denda. Kalau kamu nggak bayar terus motornya aku tarik, uang yang udah kau kasih tidak aku kembalikan. Itu kan bukan ta'awun, itu bukan tolong menolong, itu menyulitkan. Ditambah lagi ada bunganya. Jadi teman-teman usahakan untuk menghindarkan riba ya. Kurangi keinginan di atas pemasukan. Jadi teman-teman harus mengumpulkan energi. Jadi gini, teman-teman punya penghasilan, kecilkan dulu keinginan. Jangan penghasilan naik, kemudian keinginannya langsung naik. Nanti teman-teman terjebak riba terus. Ya, coba teman-teman jawab pertanyaan aku. Ya, aku buat pertanyaan ya. Yang lama baru boleh jawab. Nih, andaikan teman-teman punya penghasilan 5 juta. Lalu dengan 5 juta ini teman-teman bisa menabung 1 juta. Oke, berarti 4 jutanya pengeluaran, iya kan? Nah sekarang pertanyaan aku, kalau teman-teman punya penghasilan 10 juta, teman-teman bisa nabung berapa kira-kira? Coba dijawab. Penghasilan 5 juta, katakan nabung 1 juta. Kalau penghasilannya 10 juta, kira-kira nabungnya berapa juta, teman-teman? Sambil teman-teman jawab, sambil aku jawab juga ya, teman-teman ya. Oke. Oke. Kalau pinjam di bank tetap riba ya, teman-teman ya. Tetap pinjam di bank itu riba. Oke, jadi kayak gini. Ya, nah, oke. Jadi gini, kalau teman-teman punya penghasilan 5 juta, bisa nabungnya 1 juta. Oke. Berarti pengeluaran teman-teman 4 juta. Iya toh? Nah berarti ketika penghasilannya 10 juta, nabungnya harus 6 juta. Ya, kalau teman-teman nabungnya jadi 2 juta, berarti teman-teman lagi naikin gaya hidupnya. Itu nggak akan bisa mapan, pasti kena riba. Ya, jadi ketika penghasilan kita naik, gaya hidup kita jangan cepet-cepet naik. Kenapa gaya hidup nggak boleh cepet naik? Karena turun itu sakit. Iya kan? Nah, jadi nabungnya itu 6 juta dong. Iya dong. Teman saya misalnya dia punya gaji 5 juta. Ya, ini yang selalu saya bilang. Dan kalau ngikutin mereka mapan insya Allah. Penghasilannya 5 juta. Dia punya uang sampingan 2.500.000 gitu ya. Nah 2.500.000 nih dia tabung. Dan dalam 5 juta ini dia keluarkan. Terus tahu-tahu dia nanti ada penghasilan lain. Pengeluarannya tetap 5 juta. Selebihnya itu bukan uang kita, itu adalah uang tabungan, sedekah dan investasi. Nanti kalau uang investasi atau uang sedekahnya atau uang tabungannya udah banyak, baru teman-teman belikan keinginan supaya tidak terjebak dengan riba. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan cepet-cepet naikin gaya hidup. Turun itu sakit. Kalau ada kita kenal dengan orang-orang yang suka menilai orang dari apa yang dia punya, hindari orang itu ya. Berteman dengan orang yang baik-baik aja, yang mengukur sesuatu bukan dari apa yang kita punya tapi kualitas diri kita. Ya, supaya tidak terjebak riba ya. Keluar dari riba gimana? Ekonomi kita untuk lunasin belum cukup. Ya, itu tanggung jawab kita. Ada beberapa cara sih. Cara pertama, kalau ada aset yang lain jual, tutupi hutang ribanya. Cara yang kedua adalah kerja lebih banyak, keluarkan lebih sedikit, selisihnya itu adalah energi. Uang itu energi teman-teman, energi untuk kemudian teman-teman melunaskan hutang ribanya. Kalau nggak bisa sama sekali, maka yang harus teman-teman lakukan adalah kalau bisa jangan telat bayarnya. Kalau telat bayarnya semakin banyak ribanya. Tapi apakah ketika telat bayar kita nggak dosa? Tetap dosa. Semoga teman-teman Allah keluarkan kita semua dari riba ya. Oke, gitu ya. Doa direndahkan orang lain, Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku, ya. Oke. Iya, jangan naikin gaya hidup terlalu cepat, ya. Turun itu sakit. Kalau bisa kita naikin di waktu yang tepat sehingga sulit kita turun, ya. Ustazah, junub pakai air hangat nggak apa-apa. Rumah subsidi tetap riba selagi ada penarikan barang, ya. Ustazah, kalau sholat di rumah dengar azan langsung sholat boleh nggak? Tunggu dulu azannya mbak, jawab dulu azannya. Cara jawab azan tadi udah aku jelaskan di live aku ya. Jawab dulu azannya, baru mbak sholat. Aku buru-buru Ustazah. Kalau mbak buru-buru, lebih baik mbak tidak kerjakan iftitah dengan ayat pendek. Ya, iftitah dengan ayat pendek itu ditinggalkan, gak ada masalah ya. Nah, iftitah dengan ayat pendek, yang penting Al-Fatihah dibaca. Oke. Saya punya uang 1 M, saya masukin deposito per bulan 80% untuk sedekah. Gimana? Deposito kok 80% teman-teman?
Deposito itu tidak boleh ya teman-teman ya. Kalau teman-teman masih main deposito, teman-teman mainnya ke suku. Investasinya ke obligasi atau surat hutang negara yang dia itu mirip-mirip deposito. Namanya sukuk retail atau sukuk tabungan ya. 80%-nya untuk oke, coba untungnya nggak mungkin 80% kalau deposito sih. Ustazah, apa doanya suami itu mau nurut kalau dikasih tahu? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayyuni waj'alna lil muttaqina imama. Panjang ya, nanti Viti aja ya. Sahur kesiangan azan masih boleh minum, nggak boleh. Azan nggak boleh minum ya. Batas sahur itu adalah adzan ya, teman-teman ya. Adalah adzan ya. Batas sahur adalah azan. Kalau udah azan nggak bisa lagi sahur ya. Saya pakai plek lama sampai 2 minggu. Masih boleh sholat nggak? Di atas 15 hari silahkan sholat, silahkan puasa, silahkan tawaf. Karena flek atau haid lebih dari 15 hari itu udah istihadah. Nanti hari ke-15-nya mandi, lalu kemudian teman-teman boleh sholat seperti biasa. Cuman kalau teman-teman lagi flek harus cebok sebelum sholat ya. Dan tidak boleh jauh jarak antara wudhu dengan sholatnya ya. Uang sedekah subuh yang terkumpul kemudian dikasih ke orang tua. Boleh silahkan ya. Ustazah, kalau orang haid lebih dari 15 hari bisa jamak nggak? Bisa, asal dia dalam perjalanan jauh ya. Kalau di rumah aja dia nggak boleh jamak ya. Harus melakukan perjalanan jauh sesuai dengan koridor jamak ya. Oke. Ustazah, teman saya nggak bisa bayar hutang, lalu dia tunda dan dia janji bayar lebih. Apa itu riba? Kalau itu keinginan dia, tidak riba. Riba itu adalah kalau kita yang menakar kelebihannya, ya. Ustazah, ya, Ustazah, hadir ya. Oke, udah ya. Ustazah, kalau suci waktu asar apa zuhur harus diqosor? Kalau suci di waktu asar, sholat asar ya, zuhur nggak perlu dikodo lah. Orang haid tidak perlu kodo ya teman-teman ya. Oke, siap Mbak Zaidi ya. Ustazah, pengen umroh tapi suami bilang ntar bareng aja. Sementara kita mampu, dosakah? Sebenarnya kalau teman-teman bisa membujuk suaminya untuk mengizinkan itu nggak apa-apa. Karena selagi ada perempuan satu bis, selagi ada perempuan satu pesawat. Nah, perempuan itu adalah mahram kita ya. Main arisan nggak apa-apa ya. Main arisan itu nggak ada masalah ya teman-teman ya. Yang penting tidak ada ribanya. Seperti kita kalau telat bayar berarti dia denda, itu yang nggak boleh ya. Ustazah, berarti nabung juga riba? Nabung tidak riba ya. Kok nabung riba? Nabung nggak apa-apa. Silahkan nabung di bank, nggak ada masalah. Yang penting bunganya jangan diambil ya. Masa uangnya mau disimpan di atas genteng? Oke, Ustazah, kalau haid keluarnya di hari keempat atau lima, mandi wajibnya apa harus nunggu 1 minggu? Tidak. Ya, silahkan mandi saat teman-teman haidnya sudah bersih. Sama dengan nifas. Nifas itu 40 hari. Tapi kalau 40 hari udah habis, teman-teman langsung mandi ya. Jangan nunggu 40 hari ya. Oke, Ustazah, kalau imam sudah tahiyat awal, sedangkan kita baru 1 rakaat, apakah kita ikut imam? Ah, tunggu dulu. Imam tahiyat awal. Imam tahiyat awal. Sedangkan kita baru 1 rakaat. Kita baru 1 rakaat. Apakah kita ikut imam? Nggak gitu cara sholat berjamaah kalau terlambat teman-teman ya. Kalau sholat jamaah terlambat itu sholat jamaah terlambat ikut aja imam dulu. Nanti imam salam kanan salam kiri baru teman-teman naik. Contoh misalnya teman-teman telat nih sholat maghrib 3 rakaat gitu atau 2 rakaat lah. Imamnya kan udah sholat nih. Rakaat pertama nih. Allahu Akbar, samiallahu liman hamidah, Allahu Akbar duduk, Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar. Kan imamnya naik nih guys. Imamnya mau rakaat kedua, kita baru mau masuk nih. Ikuti aja imam dulu. Ikuti imam rakaat kedua, ikuti imam rakaat ketiga gitu kan. Nanti imamnya salam kanan, salam kiri, langsung teman-teman tegak sendiri. Allahu Akbar. Menyambung sholat satu yang ketinggalan. Jadi kalau telat sholat berjemaah jangan dikejar imamnya. Ikuti aja imam dulu, setelah salam kanan, salam kiri, berapa kekurangan kita, itulah kekurangan sholat kita, itulah yang kita tambah ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, sholat duha kalau 4 rakaat 2 2 2 ya.
Ustazah, kalau haid tuci kecepatan ya. Suami meninggal apa puasa wajibnya diganti? Tidak ya. Untuk puasa nggak bisa ganti orang meninggal, untuk sholat nggak bisa ganti orang meninggal. Kalau mau boleh fidyahkan dia ya. Dua, doa biar anak nurut. Robbi habli minas salihin ya. Coba dicatat teman-teman. Ustazah, doa untuk cucu biar nurut sama. Robbi habli minas salihin ya. Itu doanya guys. Ya, ini udah banyak yang hafal nih teman-temannya nih. Rabbi habli minas solihin ya. Teman-teman yang baru mampir ke kanal aku, teman-teman boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Nah, kalau teman-teman udah ikut aku 1 tahun dan teman-teman jarang libur, saya yakin teman-teman udah bisa nih jadi ustazah. Karena sudah banyak banget ilmu-ilmu di video aku dan di channelnya aku. Yang baru mampir coba kejar kecepatan untuk melihat video aku, teman-teman harus lebih cepat dibanding aku memproduksi videonya. Insya Allah semua pertanyaan di live ini pun udah banyak jawabannya di video aku. Coba dilihat aja, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Karena untuk VT aku cukup kenceng ya teman-teman ya. Buatnya itu aku sampai 5 sehari, sebulan itu 150 video. Kadang-kadang aku buat 8 itu 420 video ya. Siap Mbak Hasna. Kalau Ustazah kalau suci dari, aduh cepet banget ya, sebentar ya. Ustazah sholat isya tanpa rawatib, ya kan? Mana dia tadi? Tapi setelahnya sholat witir nggak apa-apa mbak, cuman rugi aja karena rawatib itu hukumnya sunnah muakkad sama dengan witir yang juga hukumnya sunnah muakkad ya. Ustazah gimana kalau kita seandainya kerja di bank? Kalau yang terkait kredit tetap dia riba ya. Tapi kalau untuk yang dia tidak di bidang kredit itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh ya. Iya Mbak Mama Macan di waktu sholatnya ya. Oke Ustazah, apa bacaan doa anak nurut? Ya itu dia. Robbi habli minas salihin ya. Ustazah, apakah doa bisa merubah takdir? Doa tughayyiru takdir. Doa itu bisa merubah takdir ya. Jadi apapun yang terjadi, orang beriman harus percaya kepada ketidakmungkinan, kepada kemustahilan ya. Doa dengan syarat teman-teman yakin kalau berdoa. Doa itu bisa merubah takdir ya. Dan Allah itu malu kalau tidak mengabulkan doa dari hambanya. Ya, doa itu bisa merubah takdir dan yang satu-satunya yang bisa merubah takdir hanyalah doa yang diiringi dengan usaha. Surat Awabin semua rakaat sama enggak? Suratnya sama. Surat Awabin itu dikerjakan dari habis maghrib menjelang isya, rakaat 1 dan 2, Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Kalau mau 6 rakaat boleh 3 kali salam. Pokoknya setiap rakaat bacanya itu aja. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Tapi surat lain juga nggak ada masalah sih. Ya Ustazah, kalau kita berdoa untuk saudara kita yang non muslim tidak sampai. Kalau dia udah meninggal tidak sampai lagi ya teman-teman ya. Jualan baju dicicil nggak ada masalah. Ini kalau cash harganya 100.000. Kalau kredit 120.000. Nah selisihnya 20.000 itu upah. Karena dia menolong kita dan kita menolong dia. Tapi kalau dia teruskan, terus kalau kamu telat aku denda ya. Kalau kau tak bisa bayar, aku lagi ambil ya bajunya. Itu yang nggak boleh. Denda nggak boleh. Oke. Za istihadah bolehkah melakukan jamak qashar dalam perjalanan? Sama istihadah tuh dengan orang biasa. Boleh ya. Oke Ustazah, mertua saya mau gade sawah. Bantu apa nih? Bantu. Mana dia tadi? Hilang dia mbak tulisannya. Oke. Ustazah, niat sholat awabin, sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, kalau sholat qobliyah subuh dikerjakan sebelum azan subuh? Tidak. Qobliyah, semua sholat qobliyah dikerjakan setelah azan. Semua sholat qobliyah itu dikerjakan setelah azan. Ya, setelah azan dan sebelum sholat fardu ya teman-teman ya. Aku ulang-ulang lagi nanti tentang sholat ya teman-teman ya, tentang sholat ya.
Oke, ustazanya sombong. Masih ada yang bilang aku sombong, guys. 3 kali lah ya. Oke, niat sholat witir 1 rakaat. Niat sholat witir 1 rakaat. Sengaja aku sholat sunat witir 1 rakaat. Sunnah atasku karena Allah. Ya. Masih ada yang bilang aku sombong. Dan sebaik ini kurasa aku ya. Oke, ustazah, kalau orang berhutang sudah tahunan, kalau pakai cara hukum syariat gimana? Nggak apa-apa mbak, kalau dia hukum syariat, yes, aku bercanda ya, ada aja ya. Ya kalau dia hukum syariat, kalau dia hutangnya menahun, tetap harus diganti guys. Nah kalau orangnya itu sudah tidak ada, kalau orangnya itu sudah tidak ada, teman-teman cari ahli warisnya. Nah kemudian cari ahli warisnya. Kalau ahli warisnya udah nggak ada, teman-teman ganti dengan sedekah, disematin pulazah. Iya, sekali-sekali lah ya. Kemudian kalau seandainya orangnya itu sudah tidak ada, kita ganti dengan sedekah. Tahu-tahu nanti orang tuh muncul lagi, maka kita bilang sama dia, "Hai Fulan, kemarin itu aku hutang sama engkau, tapi engkau entah di mana," gitu kan ya. Engkau entah di mana, terus engkau ikhlas nggak? Kalau dia nggak ikhlas, ya dia tetap akan diminta ganti, ya. Yang kemarin tetap dinilai hutang. Oke, Ustazah, saya pernah dengar bayarnya sesuai harga emas, ya. Kalau hutang emas tentu bayarnya emas. Kalau utangnya uang, bayarnya uang. Jadi emas 10 tahun yang lalu harganya 200.000. Sekarang udah 1 juta. Utang emas tetap bayar emas ya teman-teman ya. Utang emas tetap bayar emas ya teman-teman ya. Ustazah, apa ada sholat qobliyah sebelum Jumatan? Kita di rumah ada ya untuk perempuan ya. Ustazah, kalau punya hutang di bank gimana hukumnya? Hutang di bank tetap riba ya teman-teman ya. Hutang di bank tetap riba ya. Jadi teman-teman usahakan kalau ada aset yang lain, jual aja asetnya untuk mengganti hutang ribanya. Atau teman-teman kerja lebih banyak supaya ribanya bisa dibom. Saya selalu doakan teman-teman yang masih terjebak riba, Allah mudahkan. Karena saya berbaik sangka teman-teman yang terjebak riba itu mungkin dulu karena ketidaktahuan. Semoga Allah mudahkan. Jangan lagi minjam, turunkan keinginan. Lebih baik menabung karena lifestyle cash. Karena hampir semua orang yang meminjam riba itu rata-rata untuk lifestyle, ya kan? Lifestyle misalnya beli motor, beli mobil. Nah itu jangan. Kalau saham nggak apa-apa Mbak Sipa. Yang penting kalau teman-teman mau beli saham harus ada rukun. Pastikan teman-teman tahu emitennya. Saham itu kenapa dia boleh? Pertama, emitennya halal, jangan ambil emiten bank ya. Kemudian yang kedua, kalau kita dapat capital gain, maka capital gainnya itu kita akan kita zakatkan. Kalau dia loss enggak. Kenapa saham itu boleh? Karena kalau dia gain kita gain, kalau dia loss dia loss. Dan kalau ada dividen boleh dizakatkan ya. Ustazah yang tak paham saham tutup telinga aja nggak apa-apa ya. Ustazah, saya ada hutang sama sepupu tapi saat ini kondisi susah belum bisa bayar. Panggil sepupunya itu, datang ke rumah dia, itikat baik-baik, sampaikan sama dia. Jangan kita berhutang orang tuh pula nyari kita, iya kan? Nah, dia minjamkan uang sama kita, sampaikan, jangan ngilang gitu aja, ya. Jangan PHP-kan dia, itu akhlak tak bagus, ya. Ngomong aja dengan sepupunya itu, oke? Setelah tutup live ini, pergi ke rumah sepupunya, bilang aku belum bisa bayar, aku minta maaf, bisa kamu kasih tangguh waktu, gitu ya. Palingan dia ngomel dikit ya. Ustazah, bolehkah sholat witir dikerjakan 1 kali dalam 3 rakaat? Boleh. Cuman habis sholat witir itu kalau dia 3 rakaat, 1 kali salam, rakaat 1, 2, dan 3-nya itu teman-teman baca ayat pendek. Ya, 3-tiganya baca ayat pendek. Kemudian rakaat pertama langsung berdiri, rakaat kedua langsung berdiri, rakaat ketiga baru teman-teman duduk. Ya, sholat witir itu nggak sama dengan maghrib ya teman-teman ya. Kalau sholat maghrib itu ada tahiyat awal. Kalau sholat witir tidak ada tahiyat awal. Halo Mbak Tini, Mbak Rio ya. Ya gitu ya teman-teman ya. Jadi sholat witir itu tidak ada tahiyat awal. Dan sholat witir itu rakaat 1, 2, 3 itu dia tetap pakai ayat pendek. Niatnya sengaja aku sholat sunat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Bunga bank tidak boleh dikasih ke masjid. Karena itu uang tidak halal ya. Ustazah, Ustazah gimana tadi sahur kesiangan? Kalau sahur kesiangan udah azan tidak boleh. Kecuali dia belum azan ya.
Rawatib Isya bisa 2 rakaat ya. Ustazah, teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Ustazah, apa itu sholat wudhu? Kayaknya sholat ini mesti aku ulang lagi. Sholat wudhu itu sholat yang teman-teman kerjakan setiap setelah selesai berwudhu. Suatu ketika Rasulullah pernah bertanya kepada Bilal, Bilal, apa yang kau lakukan sehingga aku dengar terompahmu di surga? Bilal mengatakan, aku selalu melakukan sholat sunat wudhu 2 rakaat setiap setelah selesai berwudhu. Niatnya adalah sengaja aku sholat sunat wudhu 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan 2 rakaat seperti sholat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca ya. Aku marah Ustazah dibilang sombong. Nggak apa-apa teman-teman ya. Nggak masalah. Yang penting teman-teman jangan masukkan ke kepalanya ya. Capek ngetiknya, komen gak dibaca-baca. Ya maaf ya Mbak. Za sholat as-sunnah aku dikerjain jadi berasa wajib boleh nggak? Boleh kalau udah istiqomah, tetapi tidak boleh terlalu nangis. Misalnya nih teman-teman udah sering sholat tahajud gitu ya. Tahu-tahu sekali nggak tahajud teman-teman sampai meratap, meraung, merasa berdosa, itu nggak boleh. Karena tidak boleh mengganti sunnah dengan wajib. Tapi kalau kita merasa itu kewajiban kita, lalu kemudian kita tidak melakukannya dan sekedar kita sedih aja, ya itu adalah bagian dari istiqomah. Itu boleh, tapi nggak boleh sambil meratap ya. Ustazah, Ustazah, apa salah seorang istri menanyakan pada suaminya tentang perempuan yang ada di kontak WA-nya? Boleh, nggak ada masalah. Itu bagian dari screening, bagian dari proteksi. Boleh ya. Ustazah bagi siap. Ustazah, saya sholat tahajud 4 jadi 11. Mbak Susi, 4 itu tahajud ya. 3-nya itu witir ya Mbak. Jadi 3-nya itu jangan niat tahajud. 3-nya itu witir ya. Halo Mbak Zina ya. Aku nggak capek kalau nggak kebaca. Slow aja salin lagi gitu ya. Siap ya. Ustazah, saya bentar ya. Oke. Ustazah habis sholat apa sholat ba'diyah dulu atau wirid dulu? Terserah. Ya, mau sholat ba'diyah, sholat, zikir, ba'diyah zikir, atau sholat dulu dua-duanya baru zikir dan doa, itu nggak ada masalah guys. Ustazah, bagaimana hukumnya pinjam uang dengan sawah sebagai jaminan? Boleh, nggak ada masalah. Ya, untuk meyakinkan dia kan. Ustazah, bolehkah istri cek HP suami? Aduh, Ustazah rahasia. Jadi ada dalil yang bunyinya begini untuk ngecek HP suami. Ya ayyuhalladzina amanu la yaktab ba'dukum ba'da wa la tajassasu. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian cari salah orang. Wa la tajassasu, dan jangan kalian memata-matai. Tunggu dulu, aku belum selesai, nanti jadi salah paham. Jadi begini, kalau kita ngecek HP suami, itu dia nggak ada masalah apa-apa nih. Ya, dia nggak ada masalah apa-apa, hidup aman-aman aja. Cuman kita aja yang kepo-kepo aja. Kita cari-cari salah dia, cek-cek HP-nya, kemudian kita memata-matainya, itu dosa. Nggak boleh. Tidak boleh mencari-cari salah orang, dan tidak boleh memata-matai orang. Tapi kalau kasusnya berbeda, contoh, dia udah ketahuan nih di foto sama teman kita, jepret. Hei, aku lagi nengok nih suami kamu makan mie. Oh, makan mie doang? Enggak, sebelahnya ada orang tapi lagi ke toilet, misalnya kayak gitu kan. Ada cewek gitu ya. Lalu kemudian udah terbukti nih dia melakukan kesalahan. Maka kita boleh meninvestigasi. Nah, itu boleh. Makanya kenapa polisi itu dia menangkap kalau udah ada laporan. Karena apa? Karena udah ketahuan baru dicari. Nah, sama dengan suami. Kalau nggak ada masalah apa-apa, terus kita cari-cari kesalahannya, itu haram, berdosa. Wala tajassasu, nggak boleh memata-matai orang. Wala yaktab ba'dukum ba'da, ya, tidak boleh mencari kesalahan orang. Tapi kalau dia sudah ada indikator, terus teman-teman ingin mencari tahu, investigasi untuk menghentikan kemaksiatannya, mantap, boleh, ya. Ustazah mau tanya, sholat gembriyah, sholat qobliyah subuh itu sudah sholat subuh atau sebelum sholat subuh? Qobliyah subuh itu sebelum sholat subuh guys. Jadi rawatib itu bapaknya. Sholat sunat rawatib itu bapaknya. Rawatib itu punya anak. Namanya qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah sebelum sholat fardu. Ba'diyah setelah sholat fardu. Ya. Oke.
Ustazah, yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya, teman-teman ya. Teman-teman kayaknya banyak PR deh, yang baru mampir ini banyak banget PR teman-teman semuanya untuk belajar melalui video-videonya aku ya, teman-teman ya. Nah, dibaca, dilihat aja, itu video cuma 2 menit. Dilihat aja 5 sehari, berarti 10 menit sehari. Rasakan nanti teman-teman akan lebih tahu banyak hal insya Allah. Aku tetap produksi videonya ya. Doa minta kaya raya boleh teman-teman. Ya Allah, aku pengen penghasilan 1 miliar per bulan. Aku pengen penghasilan 500 juta per bulan. Bagus aja, boleh aja. Yang repotnya itu yang nggak berdoa teman-teman ya. Ustazah, awabin dikerjakan hanya 2 rakaat. Boleh, nggak ada masalah. Halo Mbak Surya, nggak ada masalah. Maksimal 6 rakaat ya kalau awabin. Halo Mbak Gusmira ya, arisan nggak apa-apa asal nggak berbunga, betul ya. Ustazah, ba'diyah subuh itu harus azan subuh dulu. Ba'diyah subuh nggak ada. Adanya qabliyah subuh. Teman-teman, qabliyah itu sebelum, ba'diyah itu sesudah. Iya. Nah, qabliyah subuh itu sama dengan sholat fajar. Dia 2 rakaat sebelum subuh, setelah azan subuh. Tapi kalau ba'diyah itu tidak ada subuh. Kawin campur Islam dan non muslim zina. Al muslimun lil muslimin, al mu'minun lil mu'minat. Jadi kalau kita melakukan nikah beda agama, itu hukumnya haram. Dia zina seumur hidupnya. Ustazah nanya sholat witir 3 rakaat apa 2 salam? Terserah, mau 1 kali salam boleh, 2 kali salam juga boleh. Kalau 2 kali salam 2 dan 1, kalau 1 kali salam ya 1 kali niat. Kalau 2 kali salam 2 kali niat, 2 dan 1. Kalau 1 kali salam niatnya langsung 3. Oke? Kalau kita lupa tahiyat pertama, apa dilakukan di rakaat ketiga? Kalau teman-teman lupa rakaat, teman-teman tinggal sujud sahwi aja ya, teman-teman ya, sujud sahwi aja. Sebelum salam, setelah fil alamina innaka hamidum majid, teman-teman sujud Allahu Akbar, ya kan? Allahu Akbar ya. Subhanaman la yanamu wa la yasu, duduk Allahu Akbar, nggak usah baca apa-apa. Allahu Akbar, subhanaman la yanamu wa la yasu, kemudian Allahu Akbar, salam kanan, salam kiri. Oke? Ustazah, sholat saya hanya bisa Al-Fatihah, nggak bisa baca dan paham. Saya bingung juga jawabnya. Mbak, sebenarnya sholat itu Mbak hafal Al-Fatihah dengan at-tahiyatul aja, tahiyat akhir. Itu bacaannya. Selebihnya sunnah sebenarnya. Ya, teman-teman dia dengan tahiyat akhir. Sholat itu gampang aja untuk mu'alaf ya. Ustazah, kalau istri puasa, sebentar ya, kalau istri puasa terus suami nggak puasa, apa istri harus melayani makannya? Puasa apa? Kalau puasa Ramadan suaminya nggak puasa, nggak boleh dimasakin. Kalau teman-teman masakin berarti teman-teman bertolong menolong dalam keburukan. Tapi kalau kita puasa ganti, dia nggak puasa, ya masakin. Kalau kita puasa Senin Kamis, dia nggak puasa, ya masakin. Tapi kalau puasa Ramadan, dia nggak puasa, dia berdosa. Nggak boleh kita masakin. Kenapa? Karena kalau kita masakin, berarti kita bertolong menolong dalam keburukan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kita hanya boleh tolong menolong dalam kebaikan. Jadi tak boleh tolong menolong dalam keburukan. Jadi kalau ada tukang di rumah kita lagi Ramadan, dia nggak puasa, jangan dibuatin makanan. Berarti kita membiarkan dia untuk tidak berpuasa, ya. Nah, nggak boleh. Suaminya pengen beli mobil, dia riba. Teman-teman jangan tanda tangan. Pengen beli rumah, riba. Teman-teman udah hijrah, jangan tanda tangan. Kalau teman-teman tanda tangan itu bertolong menolong dalam keburukan. Itu namanya dosa. Oke? Pinjam di bank tetap nggak boleh untuk apapun. Anak tuh nggak kuliah nggak apa-apa. Yang penting dia cari nilai dirinya. Pinjam bank untuk anak kuliah. Nggak usah kuliah pun nggak ada masalah. Yang penting jangan berdosa. Banyak orang nggak kuliah sukses. Yang penting dia mau aja. Mau ngerjakan apapun. Mau buat ide-ide baru. Ya mau melakukan hal-hal baru. Ya gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak ada masalah nggak kuliah itu.
Ya, kuliah itu nggak menjamin apapun, cuman menjamin kedewasaan berpikir itu pun enggak juga ya kan. Profesor-profesor pun banyak yang merasa dirinya paling benar dan itu bagian dari akhlak yang nggak bagus ya. Paling penting itu dia punya akhlak, dia mau bekerja. Perusahaan besar seperti Apple, Samsung ya, itu perusahaan-perusahaan yang menerima orang yang tidak kuliah loh teman-teman ya. Hampir 80% itu tidak kuliah, tapi mereka punya etos kerja yang bagus ya. Oke. Cuman kenapa kita kuliah? Membuka peluang. Jangan-jangan kita nggak bisa ngapa-ngapain, minimal ada ijazah, gitu kan? Kan gitu. Oke, kalau beli rumah dengan dicicil riba ya, kecuali cicilnya berjangka ya. Kuliah nggak menjamin sukses, ya seperti itu teman-teman ya. Nah bahkan kuliah itu pun hanya kita supaya nanti kalau nggak bisa apa-apa minimal ada ijazah. Tapi kalau kita bisa melakukan sesuatu ya kuliah nggak wajib, apalagi sampai hutang bank untuk kuliah. Saya rasa nggak terlalu perlu ya. Ustazah, Ustazah, sebaiknya surat pendek apa yang dibaca untuk sholat duha? Kalau sholat duha itu, rakaat pertama dianjurkan baca asyams, rakaat kedua dianjurkan baca ad-duha. Tapi kalaupun enggak apa-apa ya. Nah, jadi nggak apa-apa ya. Kalaupun dia surat lain kul-kul doang nggak ada masalah ya. Kul-kul doang nggak masalah ya. Oke, siap ya. Oke, bagaimana cara membayar dam? Apa dam? Berbohong untuk kebaikan boleh nggak? Berbohong untuk kebaikan boleh nggak? Tidak boleh. Berbohong itu hanya boleh untuk 3 hal. Pertama, mendamaikan 2 orang yang sedang berkelahi. Ya kan? Ini berkelahi kita berbohong ya. Kita berbohong untuk mereka supaya mereka itu berdamai. Kemudian yang kedua, menyenangkan hati suami atau istri. Kita berbohong, silahkan. Yang ketiga adalah dalam kondisi berperang. Saya itu khawatir jangan-jangan teman-teman berbohong bukan untuk kebaikan, tapi berbohong menutupi kesalahan. Itu 2 hal yang berbeda. Ya. Ya, jangan-jangan kita nggak bohong untuk kebaikan, kita bohong untuk menutupi kesalahan ya. Ustazah meminjamkan uang untuk gadai. Kalau gadai itu boleh, yang penting jangan dikasih orang telat denda ya. Telat orang didenda, itu yang nggak boleh ya. Ustazah boleh nggak sedekah subuh buat bayar tarikan pengajian? Pengajian kita nggak boleh karena itu tanggung jawab kita. Tapi kalau sedekah subuh itu untuk membayarkan uang pengajian orang itu boleh ya. Sedekah itu untuk orang, nggak boleh untuk diri kita ya. Ustazah, wajibkah seorang istri menyiapkan makanan atau pakaian suami? Yang wajib itu adalah berbakti kepada suami. Berbakti kepada suami. Cara baktinya gimana? Tergantung suaminya. Ada suami yang gak dimasakin gak apa-apa. Yang penting dia ditemanin. Ada suami yang gak harus ngambilkan singlet gak apa-apa. Yang penting berbakti. Jadi baktinya itu tergantung kepada suaminya, tipenya yang kayak gimana ya. Oke, sedekah subuh boleh gak buat anak? Boleh ya. Aku salut baca komen-komen live, pusing aku Zah. Teman-teman ngelihatnya pusing ya. Iya, aku yang terbaca aja ya teman-teman ya. Yang terbaca di depan mataku itu pun aku suka dimarah sama teman-teman kalau nggak terbaca. Maaf ya teman-teman ya. Ustazah, kasih contoh berbohong untuk menyenangkan suami. Dia kasih teman-teman lipstick. Terus teman-teman nggak suka warna lipstiknya. Terus teman-teman bilang, cantik dek, mantap bang. Nah itu namanya berbohong untuk menyenangkan hati suami. Pokoknya kalau suami yang beli pakaian bilang aja lah mantap semuanya. Itu berbohong yang sunnah ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Zah, sholat taubat hanya malam hari apa aja boleh nggak Zah? Sholat taubat itu sholat yang bisa dilakukan kapanpun 24 jam kecuali di 3 waktu haram sholat. Yang pertama habis subuh menjelang syuruk, habis asar menjelang maghrib jam 12 tepat
ya. Itu adalah jadwal dilarang untuk sholat, karena itu adalah jadwal ibadahnya orang Majusi. Makanya ada dalil man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut ajaran satu kaum, dia bagian dari kaum itu. Nah, itu tasyabbuh. Maka tidak boleh sholat di antara waktu yang saya sebutkan. Tapi selain itu teman-teman boleh melakukan sholat sunat taubat, ya. Ustazah, iya, niat sholat witir sama nggak sama yang pertama? Maksudnya gimana? Sama yang pertama apa? Ustazah, bersentuhan dengan suami wudhunya batal atau tidak? Kenapa banyak yang nanya tentang suami? Suami itu perbedaan ulama madhab, ya teman-teman. Ada yang mengatakan tidak boleh menurut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan tak boleh batal bersentuhan wudhu dengan suami istri, baik muncul syahwat maupun tidak. Kemudian yang kedua, Imam Hanafi mengatakan tidak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Yang ketiga adalah Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Terserah teman-teman, silahkan ikuti yang mana. Kalau kita nge-give ke live, sedekah nggak? Misalnya live ngaji dan live tahsin. Ya, give itu adalah bagian dari sedekah, ya teman-teman, ya. Apakah beli rumah itu adalah riba kalau dikredit dengan bank? Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Itu tetap riba. Riba itu adalah konsep tolong menolong yang dia itu tidak memudahkan tapi menyulitkan. Contoh, halo Mbak Vi, Mbak Bila. Contoh misalnya termasuk kenapa riba itu haram? Pertama, karena kalau kita telat kita denda. Dia tidak tolong menolong lagi, guys. Dia menghabiskan. Jam 8 tidur, terus terbangun jam 10, tapi tahajudnya jam 12. Bolehkah tanpa tidur lagi? Ya itu kan udah tidur. Boleh Mbak, nggak ada masalah, ya. Boleh. Tapi sebenarnya tahajud itu tidak harus tidur, ya. Tidur dulu baru tahajud, itu sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud sah juga kok. Cuman kurang afdol aja. Apa beda afdol dan tidak afdol? Pahalanya sama, hukumnya sama. Bedanya Allah lebih suka yang afdol. Jadi jawabannya boleh ya Mbak Zifana, ya. Ustazah, dalam sholat tahajud baca surat kursi 7 kali dan baca al-ikhlas 11 kali. Silahkan, gak ada masalah. Kalau sholat tahajud suratnya bebas, ya. Halo Mbak Putri, siap Mbak Sulastri. Semoga bermanfaat ya ceramah-ceramah aku, ya Mbak. Oke, Sukabumi, ya. Oke ya. Mbak, iya, sholat awabin surah yang dibaca 6 rakaat tetap surah. Ya. Sholat awabin itu tiap rakaatnya itu aja. Itu aja ya teman-teman, ya. Itu aja dia. Setiap rakaatnya itu aja kok, ya. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Iya kan? Setiap rakaatnya itu aja. Ustazah, ajarkan aku sholat duha, boleh? DP dulu, enggak ya, canda ya guys. Sholat duha itu minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Kalau mau 12 rakaat dilakukan 2 6 kali salam, ya, per 2 rakaat. Sholat duha itu niatnya sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Rakaat pertama dianjurkan baca asyams, rakaat kedua dianjurkan baca duha. Tapi tidak baca itu pun gak apa-apa, apapun yang dibaca boleh. Nah, sholat duha itu jaraknya 3,5 jam setelah azan subuh lebih kurang. Maksimal 1 jam menjelang azan zuhur. Ya, jadi lakukan aja teman-teman, gak ada masalah, ya. Lakukan aja sholat duha, ada tamu, sambut dulu, nanti sholat duha lagi. Kalau mau 12 rakaat boleh, tapi kalau 2 aja cukup sih teman-teman, ya. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat lillahi ta'ala, ya. Ustazah, doa apa yang dibaca sholat duha? Kalau doa setelah sholat itu bebas sih teman-teman, ya. Setelah sholat itu bebas. Tetapi kalau suratnya, afdolnya adalah siapa ibing dada, asyams rakaat pertama, ad-duha rakaat kedua. Tapi afdolnya, ya, tidak kewajiban, ya. Halo Mbak Nina, ya. Kalau mengambil tawon tanpa izin yang punya, gimana Zah? Nggak apa-apa, karena dia bebas mau terbang kemanapun, ya. Ustazah, kalau 4 rakaat gimana? Kalau duha 4 rakaat boleh, 2 dan itu udah sangat bagus sih. Kalau 4 rakaat diistiqomahkan, dikonsistenkan, ya.
Ustazah, kenapa ya saya asal udah jam 2 suka terbangun sendiri? Apakah yang itu yang dinamakan istiqomah? Ya, kalau terbangun langsung sholat tahajud itulah istiqomah. Ya, kalau nggak tahajud kita risau dan selalu otomatis terbangun. Itu karena fisiknya sudah menyesuaikan. Makanya saya sering bilang bahwa halo Mbak Nina, fisik itu sangat berpengaruh untuk ibadah. Makanya al-aqlus salim fil jismis salim, ya, akal yang sehat terdapat daripada badan yang sehat. Sebenarnya sholat tahajud itu bukan sekedar soal iman ya, tetapi adalah soal fisik. Jadi kalau teman-teman langsung terbiasa bangun itu bagus, pertahankan ya. Sholat sunnah wudhu dilakukannya sebelum sholat fardukah? Halo Mbak Rabuna, sholat wudhu itu kapanpun boleh. Yang penting teman-teman sudah melakukan wudhu. Jam 2 siang teman-teman bingung mau ngapain, ambil aja wudhu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak harus sebelum sholat fardu, nggak harus. Jam 2 siang ambil wudhu, lakukan sholat sunat wudhu. Sholat sunat wudhu itu sholat yang bisa dilakukan kapanpun 24 jam. Hari ini sampai besok, teman-teman pantau video aku akan mengulang lagi sholat-sholat sunnah sampai tanggal 21 ya, sampai besok ya. Pantau aja videonya, aku akan ulang lagi sholat-sholat sunnah di video VT aku. Ustazah, kalau sholat tahajud jam 4 gimana? Boleh, yang penting sebelum adzan subuh. Karena tahajud itu dia adalah sebelum adzan subuh ya teman-teman ya. Sebelum azan subuh. Siap Mbak Yusma, Mbak Melisa. Ustazah, sholat awabin 2 rakaat niatnya tetap sama. Sama, sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ustazah, kalau di tanah suci boleh nggak berhubungan suami istri? Boleh, asal jangan saat umrohnya ya. Dari ihram sampai tahalul jangan, selebihnya gas aja. Kalau sudah sholat sunnah fajar, apakah qobliyah subuh? Fajar itu adalah subuh teman. Sholat fajar itu nama lainnya adalah sholat sunat qobliyah subuh. Itu juga kok dia. Posisinya setelah adzan subuh, sebelum sholat subuh. Rasulullah pernah bersabda, rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu bagaikan dunia dan seisinya. Oke? Oke. Ustazah, kiai di tempatku kok sholat awabin sama dengan sholat taubat. Lebih tepatnya bukan sama sih, lebih tepatnya fungsinya sama, tapi waktunya berbeda ya. Ustazah, sholat fajar dan qobliyah beda kan itu juga dia Mbak. Ustazah, niat bahasa Arabnya sholat sunat awabin, usolli sunnatan awabin rok'ataini lillahi ta'ala. Minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. Apa ada doa tertentu saat sholat awabin? Tidak. Hanya sebentar ya. Apakah ada doa tertentu? Yang ada itu suratnya ya. Suratnya yang itu aja. Tetapi yang disarankan. Tapi doanya terserah. Lagi menuntut ilmu suka ada yang beda pendapat. Ya memang seperti itu. Kalau ilmunya ilmu fikih, dia tetap akan berbeda pendapat. Jangankan kita. Imam Maliki punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Hanafi. Imam Maliki punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Hambali. Imam Hanafi beda lagi dia. Ya, nah di antara ulama madhab ini sering berbeda pendapat dalam soal fikih. Selagi dia dalam koridor mazhab, perbedaannya tidak ada masalah. Ya, karena Islam itu ada cabang uslub, ada cabang akidah, ada furu'iyah. Kalau furu'iyah itu soal fikih dia nggak apa-apa berbeda. Contoh misalnya Ustadz A bilang bersentuhan wudhu dengan suami batal, berarti dia menyampaikan mazhab Syafi'i. Ustadz B bilang bersentuhan wudhu dengan suami boleh asal tidak kena syahwat, berarti ikut Imam Maliki dia. Ada yang bilang batal wudu boleh baik syahwat maupun tidak, berarti ikut Imam Hanafi dia. Jadi terkesan dia berbeda pendapat, padahal itu perbedaan ulama madhab. Jadi bukan ustadznya yang berbeda, tapi ulama madhab yang mereka sampaikan itu berbeda. Ya, maka idealnya sampaikan semuanya, jamaahnya pilih yang mana yang mau mereka lakukan. Zah, waktu wudu lalu pakai bedak, kalau sholat apakah sah sholatnya? Sah, ya nggak ada masalah. Jika sudah nggak masalah Mbak. Bedak itu yang penting bahannya bukan najis.
Teman-teman yang baru mampir boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Nah, yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Ustazah, bolehkah sholat qobliyah subuh jam 5? Selagi masih ada waktu subuh boleh Mbak. Jadi sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Halo, jazakumullah ya Mbak. Sholat rawatib itu selagi masih ada waktu sholatnya masih bisa guys. Misalnya sholat zuhur nih, azan jam 12, teman-teman baru sholat jam 1 gitu kan. Itu kan masih ada waktu zuhur guys. Nah teman-teman bisa melakukan sholat qobliyah zuhur 2 rakaat, kemudian zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat. Selagi masih ada waktu subuhnya, bisa. Waktu zuhurnya, nggak ada masalah ya teman-teman ya. Misalnya sholat subuh, orang udah pulang dari masjid. Kita baru bangun, lalu kita sholat qobliyah 2 rakaat, lalu kita sholat subuh 2 rakaat, nggak ada masalah, selagi masih ada waktu subuhnya. Ya, siapa Ahmad Mbak Nasi? Ya, apakah bisa orang haid masuk masjid? Nah ini contohnya tadi yang ditanyakan oleh Mbak Ria tadi nih. Apakah bisa orang haid masuk masjid? Dia akan terjadi nih perbedaan pendapat nih. Ulama madhab itu ada 4, empat-empatnya berbeda pendapat tentang wanita haid masuk masjid. Ada yang mengatakan tak boleh masuk, 7 langkah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk tapi tak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tak menetes. Ada ulama madhab yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Yang mana? Terserah. Asal jangan berubah-ubah. Hari ini aku lagi rajin Zah, aku ikut boleh masuk asal tak menetes. Thank you Pak Ibing ya. Bulan depan malas, tak boleh Zah ya. 7 langkah berdosa misalnya gitu kan. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi gitulah dia ya. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Oke. Ustazah siap Pak Maulid ya. Apa orang meninggal atau kalau ada orang, apakah meninggal tahu kalau ada orang yang ziarah di makam? Tidak ada dalil yang menjelaskan itu semua ya. Tidak ada dalil yang menjelaskan itu yang tentang arwah. Zah, iya gitu Zah, sampai jadi debat itu gimana? Nah itu Mbak Ria, kalau perbedaan ulama mazhab tidak boleh berdebat. Jadi kalau ada ustadz yang berdebat karena perbedaan ulama mazhab, itu mungkin kita berbaik sangka itu cuma potongan video, tapi itu sangat tidak boleh. Teman-teman izinkan aku menjelaskan perbedaan tentang ulama mazhab. Imam Maliki itu punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Hambali. Kalau Imam Hanafi itu lain sendiri. 4 ulama mazhab ini mereka adalah mujtahid. Mujtahid itu mereka bisa membuat hukum. Ya, diizinkan membuat hukum karena mereka itu ahlul Quran, ahlul hadis. Ya, mereka mengeluarkan ijtihad dan mereka ribuan kasus itu berbeda. Contoh, Imam Syafi'i mengatakan wudhu dengan suami istri bersentuhan batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat. Padahal ini guru dan murid loh teman-teman. Ini guru dan murid loh guys. Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Ya, contoh lagi. Imam Syafi'i menganjurkan kunut subuh. Imam Hanafi tidak menganjurkan kunut subuh. Ini berbeda nih manusianya nih. Tapi mereka saling menghargai. Contoh. Cukup 3 helai rambut aja kalau berwudhu kata Syafi'i. Kata Hanafi sampai ke telinga. Kata Hambali sampai ubun-ubun. Ya, kata Syafi'i boleh sampai ke semua rambut atau boleh 3 helai rambut aja. Berbeda lagi. Contoh, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Imam Hanafi bilang mesti 3 kali. Imam Syafi'i bilang 1 kali sah dalam sholat. Banyak guys, perbedaan pendapat mereka ini banyak. Tapi apakah mereka saling bertengkar, saling berdebat? Aku jelaskan. Suatu ketika Imam Syafi'i ini sholat di masjid lingkungannya Imam Hanafi. Tadi Imam Syafi'i menganjurkan kunut, Imam Hanafi tidak menganjurkan kunut. Ketika Imam Syafi'i sholat di lingkungan masjid Imam Hanafi, Imam Syafi'i nggak pakai kunut. Lalu sahabat bertanya, wahai Syafi'i, kenapa engkau nggak pakai kunut? Aku ini sedang sholat di masyarakat di RT-nya Imam Hanafi, itulah pura-puranya. Di perumahannya Imam Hanafi. Dan dia tidak menganjurkan kunut. Aku hargai pendapatnya. Bayangkan. Suatu ketika Imam Malik ini mengarang kitab Al-Muwatta dan kitabnya itu ingin dijadikan rujukan sekota Madinah saking pintarnya Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Jangan kalian jadikan kitabku sebagai
sebuah satu-satunya kitab karena bisa jadi pendapat muridku Imam Syafi'i lebih mantap dibanding pendapat aku. Ini dalil tak boleh berdebat dalam persoalan fikih. Yang boleh berdebat itu persoalan akidah. Ya, dia berakidah beda, dia bilang sholat itu nggak wajib, kita boleh. Ya, jauhi debat karena debat itu hanya akan memuaskan akal, dia tidak mendatangkan ketenangan. Makanya ada dalil ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, bawa ajak orang kepada kebaikan dan hindari yang namanya perdebatan. Aku jadi ceramah panjang, entah didengerin aku tanda nih guys. Semoga denger ya teman-teman ya. Nah gitu guys, jadi supaya kita lebih tenang ya dalam hal-hal seperti itu ya. Boleh Mbak. Kadang ikut dalam hal sholat ikut Imam Syafi'i, dalam hal wudhu ikut Imam Hanafi, nggak apa-apa. Satu kasus boleh beda imam, tidak harus seluruhnya kita bermadzhab Syafi'i. Kenapa? Karena negara kita bukan negara mazhab. Kalau negara kita negara mazhab kayak di Timur Tengah, itu misalnya nih presiden bilang pokoknya nih semuanya ini kita harus satu negara bermazhab Hanafi, maka seluruh buku-bukunya harus mazhab Hanafi, seluruh ustadz-ustadznya harus menganjurkan mazhab Hanafi, seluruh ulama-ulamanya harus menganjurkan mazhab Hanafi. Kalau kita lagi serius rupanya ya. Lagi serius ya. Nah, tapi karena kita bukan negara mazhab, maka kita boleh memilih sesuka kita dan kami tidak boleh intervensi. Ya, ustazah kami tidak boleh intervensi. Ya, misalnya nih ada jemaahnya yang wudhu menyatakan dengan suami tidak batal. Kita tidak boleh salahkan. Karena kenyataannya menurut Imam Hanafi tidak batal. Gitu kan. Serius ya. Misalnya nih ada teman kita nggak mau masuk masjid kalau haid. Ya udah, nggak masalah. Ya gitu. Ada yang dia masuk asal tak menetes. Nggak masalah juga. Walaupun tidak semua hal berbeda pendapat. Ada yang satu pendapat, ada yang beda pendapat. Ini sekedar pengetahuan supaya kita itu lebih low profile dalam menghadapi perbedaan. Makanya ada sebuah dalil al-ikhtilafur rahmah. Perbedaan itu rahmat pada perkara-perkara furu, cabang ya. Tadi perkara-perkara fikih ya. Tak boleh nyaling menyalahkan, itu tak boleh. Jadi makin pinter, siap. Kalau diklarifikasi malah dikira sok tauzah, jadi lebih baik diam dan menjauhi debat. Ya. Tak boleh berdebat karena berdebat itu esensi dari perdebatan adalah mencari kesalahan lawan. Esensi dari perdebatan mencari kesalahan lawan. Beda dengan esensi belajar adalah mencari sebuah kebenaran. Itu beda, teman-teman ya. Qobliyah subuh dikerjakan setelah atau sebelum azan? Setelah azan. Tidak ada qobliyah sebelum azan. Kalaupun teman-teman lihat di beranda-beranda TikTok yang itu menyatakan qobliyah subuh sebelum azan, saya yakin banget itu cuman salah bicara saja dan terpotong videonya. Kadang-kadang host nih videonya suka dipotong-potong teman-teman ya. Ustazah, iya, perbedaan wudhu banyak, perbedaan wudhu banyak. Ini ada yang bilang dari ujung kaki sampai ujung tangan sampai siku, ada yang dari siku sampai kuku, ada yang boleh di air yang mengalir, ada yang tak boleh di air yang tergenang, ada yang bilang boleh di air yang tergenang. Dalam hal wudhu banyak perbedaan. Ada yang mengatakan cukup 3 helai rambut aja, ada yang mengatakan sampai ubun-ubun, ada yang mengatakan semua rambut, ada yang mengatakan sampai ke telinga. Beda banget ya. Itulah teman-teman ya. Semoga Zah, aku sholat maghrib mendekati 3 menit sholat isya. Ya terpaksa lah, mau gimana ya kan. Halo Mbak Eli, Mbak Ahmad Gaib ya. Tapi jangan ya, jangan sampai teman-teman lalai ya. Arwa'aital ladzi yukadzibu biddin ya. Siapa ada orang-orang yang mendustakan agama. Siapa dia? Alladzina hum an sholatihim sahun ya, yang dia lalai dalam sholatnya. Oke, Ustazah, apakah wudhu? Oke, apakah wudhu harus membaca bacaannya? Dan kalau belum hafal gimana? Jadi gini, halo Mbak Bes, Mbak Eli, jazakumullah. Setiap membasuh muka itu ada doanya. Membasuh tangan ada doanya. Membasuh kepala ada doanya ketika wudhu. Membasuh kaki ada doanya. Setiap membasuh itu ada doanya. Tapi itu bukan rukun wudhu. Yang penting niatnya aja dulu. Secara pribadi, aku belum menyampaikan tentang bacaan doa di setiap membasuh wudhu, karena aku mau menyampaikan
Niat wudhu aja masih mondar-mandir ya. Cara wudhu aja masih mondar-mandir kita. Cara wudhu di tempat umum aja masih kita belum paham. Nah, setidaknya aku nanti usahakan sampaikan tentang doa di setiap bacaan wudhu. Tapi sekali lagi itu tidak wajib ya, teman-teman, itu hanya sunnah saja. Kita dakwah nih repot kalau kita nggak ini ya guys, nggak pikirkan audiensnya. Nanti mereka kesulitan. Iya, oke. Karena khatibun nas biqadri ukulihim ya. Kita ajarkan sesuai dengan kemampuan teman-teman semuanya. Oke. Oke, ya Ustazah, kalau nggak kredit kapan punya rumah? Harga rumah melambung. Gimana? Harga rumah nggak melambung kok teman-teman ya. Jadi begini. Aku panjang ya kalau jelaskan tentang keuangan ini ya teman-teman ya, agak panjang. Jadi gini, misalnya teman-teman punya anak muda, punya anak yang baru menikah. Banyak orang-orang yang pengen anaknya itu punya rumah dulu baru dia menikah gitu. Dan itu adalah pemahaman yang sangat salah. Ya, dia kemudian beli kredit ya, katakanlah gajinya 5 juta. Ya, dia kredit misalnya 1.500.000. Itu 15 tahun, guys. 15 tahun dia jadi sedikit space untuk kehidupan dia dan istrinya, sedikit space untuk menabung. Maka ini kemungkinan akan susah seumur hidupnya. Karena kenapa? Karena bentar ya. Nah, jadi karena kenapa? Karena dia udah terjebak hutang 15 tahun ke depan, sementara kebutuhannya cukup-cukupan, sehingga dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, teman-teman, nyewa itu tidak ada masalah. Ngontrak itu tidak ada masalah. Kalau teman-teman perhatikan, orang-orang kaya di dunia itu rata-rata ngontrak, rata-rata nyewa kok di awal-awal kehidupannya. Bahkan sampai sekarang mereka pindah dari satu hotel ke hotel lain. Walaupun kita mustilah punya rumah sendiri satu ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman satu lah minimal. Karena itu budaya Indonesia, budaya Timur. Kalau teman-teman mau, coba bayangkan dua kehidupan yang aku jelaskan. Pertama, gaji anak teman-teman 5 juta. Dia udah pakai untuk kredit rumah 1.500.000. Tinggal untuk anak istrinya 3.500.000. Dan naik gaji itu lebih lama dibanding naiknya inflasi atau bunga ya. Nah, sekarang coba seandainya dia ngontrak dulu misalnya dengan 500.000 dengan 700.000 misalnya. Dia ada space 700.000 sampai 1 juta yang dia tabung sebulan itu bisa 12 juta. Setahun ya. Kemudian 2 tahun 24 juta, 3 tahun 36 juta. 36 juta ini dia buat usaha kecil-kecilan, maka dia akan mengalirkan keran yang kedua, uang yang kedua, gaji tetap, keran yang kedua juga ada. Nabung tadi tetap dia teruskan. Dia udah punya 2 sumber penghasilan yang kemudian dia simpan. Gaya hidupnya dia tidak ubah, dia tidak naikkan. Ketika yang 1 juta tadi terus lagi 3 tahun, maka terkumpul 36 juta lagi. Dia buka cabang lagi usaha yang kedua, maka udah ada 3 keran pemasukan. Nah, keran pemasukan ini dia kumpulkan, dia jadi bola salju. Akhirnya dia punya uang yang banyak. Uang yang banyak itu kemudian dia beli rumah. Kalau ada orang bilang beli rumah itu harganya naik terus, keliru. Aku udah sering banget beli rumah di harga yang sangat murah. Biasanya orang-orang yang jual rumah itu orang-orang yang bercerai. Ini aku sampaikan karena dia pengen bagi gono gini. Oke? Orang-orang yang di PHK dan kemudian pemutusan hubungan kerja, kemudian orang-orang yang pensiun dan dia dapat uang tolak. Nah, ini aku sampaikan. Jadi keliru sekali rumah itu harganya naik terus. Enggak. Cari dulu masa mudaku aku sering jual beli rumah ya. Jadi orang-orang yang bercerai-cerai itu, cerai dia, aku tekan harga supaya dia bisa bagi gono gini. Akhirnya nanti rumahnya aku jual. Aku beli lagi, rumahnya aku jual. Itu dulu waktu masa muda kerjaku. Kalau sekarang udah enggak ya. Nah, kayak gitu ya. Dan setiap rumah yang aku beli selalu harga 50% di bawah pasaran. Nah, itu ya. Kalau orang Minang gitu dia cara belanjanya ya teman-teman ya. Rumahku ini dengan rumah sebelah itu kondisi baru dia beli dengan angka sekian. Sementara rumahku ini semuanya udah all in, ada isinya cuman bawa baju aja. Dia harganya cuma 50% dari harga rumah sebelah yang tidak ada isinya. Jadi kita kita cari banyak orang yang terdesak, banyak orang. Yang penting kata bapakku ada aja dulu uangnya. Barangnya tuh ada tuh. Nabung aja dulu, apa yang kamu mau nabung aja dulu. Ada orang jual tuh tetap ada.
Mau punya rumah ada orang jual murah, mau beli mobil banyak orang jual murah. Yang penting ada dulu duitnya, karena duit itu energi yang membuat kita itu pada akhirnya menjadi lebih kuat ya. Jadi teman-teman tidak harus punya rumah di awal-awal pernikahan kok, nggak harus. Kumpulkan energi dulu, dengan energi itu kita bisa membeli ya. Kata bapakku yang penting ada uangnya dulu nak, nggak usah pikirkan nanti makin naik, ndak ada orang jual rumah murah ya. Kalau kata guruku bilang seperti ini, kamu harus banyak menghasilkan, kemudian lebih banyak sedekah dan zakat, kemudian lebih banyak punya cash ya. Walaupun kamu punya sedikit barang sehingga ketemu dengan orang siapapun, kamu tidak takut. Karena kamu bisa beli apa yang dia beli, walaupun kamu nggak pengen beli apa yang dia punya. Kayak gitu. Ya, kamu bisa beli apa yang dia beli, walaupun kamu nggak pengen beli apa yang dia punya. Nah, gitu. Kita ketemu orang yang mapan. Aku bisa beli apa yang kamu beli, tapi aku nggak pengen aja. Nah, itu baru mantep ya, teman-teman. Jadi, tolong teman-teman jangan KPR-KPRan. Ya, diubah cara berpikirnya. Minimal untuk anak-anak muda kita lah. Ya, kan kamu ketemu siapapun nggak takut. Apa yang dia punya, kamu bisa beli, walaupun kamu nggak pengen beli. Seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Ini bukan cerita-cerita apa loh teman-teman, kan tadi ada statement bahwa rumah tuh harganya naik kayak gitu. Enggak teman-teman, enggak ada teman-teman. Coba lihat sekarang rumah pada turun kok. Kemarin ada yang jual ruko di dekat rumahku ini, beli satu gratis satu. Bayangkan teman-teman, coba bayangkan ya kan, karena dunia selalu akan mengalami pergeseran di mana properti sudah tidak menjadi primadona lagi. Tenang aja, penting ada dulu uangnya. Oke? Gitu ya. Ustazah, kalau kita khawatir apakah jadi termasuk orang yang jauh dari Allah? Khawatir apa dulu nih? Khawatir akan masa depan? Ya, berarti berburuk sangka kepada Allah, teman-teman ya. Jadi berburuk sangka kepada Allah ya, teman-teman ya. Jadi jangan terlalu khawatir, masa depan tuh direncanakan bukan dikhawatirkan ya. Iya, betul sekali. Angsur-angsur aja ya kan. Dan Ustazah dalam sholat sebelum sebentar ya teman-teman ya. Udah mbak. Assalamualaikum, udah ya. Oke mbak ya. Teman-teman izin sebentar ya. Oke. Ya, maaf ya teman-teman ya. Yuk kita lanjut ya. Apa tadi? No worries, kita boleh tunggu. Ustazah, moga aku bisa beli rumah. Iya, tapi kalaupun enggak, is okay sih, enggak masalah ya teman-teman ya. Oke. Zah, bagaimana menguap di saat sholat? Menguap di saat sholat itu hukumnya makruh ya teman-teman. Jadi menguap dalam sholat itu hukumnya makruh. Jadi lebih baik teman-teman tutup ya daripada nguap. Lebih baik bangun atau beli rumah Ustazah. Kalau ada rumah yang lebih murah udah dibangun, lebih baik beli rumah yang lebih murah. Kalau nggak ada boleh bangun pelan-pelan ya. Aku doakan semoga kita yang sedang terlibat riba Allah mudahkan ya teman-teman ya. Ustazah, bolehkah ngadakan jalan sehat pakai kupon? Undian nggak apa-apa mbak. Undian tuh nggak judi. Coba aku jelaskan. Tidak semua perlombaan itu judi. Kemarin aku lihat video dahsyat sekali. Dia bilang 17 Agustus itu adalah judi katanya. Permainan itu judi. Teman-teman harus bedakan mana judi mana tidak judi. Ya, yang judi itu adalah kalau dia bertaruh, guys. Misalnya berkumpul 10 orang, sejuta, yang menang dapat 10 juta, yang kalah kehilangan 1 juta. Dia bertaruh itu judi. Tapi kalau 17 Agustus dari donasi, kemudian lomba gerak jalan santai itu dari donasi, itu nggak apa-apa teman-teman ya. Jadi nggak usah semuanya judi pula semuanya ya kan. Judi itu kita berkumpul bertaruh, ada yang menang, ada yang kalah, ada yang rugi, ada yang tidak. Tapi kalau sekedar lomba gerak jalan santai dan lain-lain itu nggak judi ya teman-teman ya. Ustazah, ketika batu, pilek, flu, berdehem, kemudian ingus, flu, kemudian dahak itu tidak membatalkan sholat ya teman-teman ya.
Ya, benar ya. Siap, siap, siap ya. Gitu ya. Gitu ya. Oke, Ustazah dalam sholat sebelum Al-Fatihah baca apa, baca ta'awuz? Boleh baca, boleh tidak ya. Ustazah, iya Mbak Yayan, siap ya. Ustazah, ziarah kubur kepada para wali itu bid'ah nggak? Ziarah itu nggak bid'ah. Tetapi kalau teman-teman ziarah dengan harapan wali itu akan memberikan syafaat pertolongan, itu baru bid'ah ya. Karena arwah tidak bisa memberikan syafaat dan pertolongan. Kalau talak gini, talak berapa? Karena saya talak. Bentar-bentar dulu, talak-talaknya apa nih? Zah, maaf kalau talak gini masuk talak berapa ya? Kamu saya talak 3. Di LDI masuk talak 3 katanya. Itu perbedaan ulama madhab. Imam Syafi'i bilang talak 3. Imam Hanafi bilang talak 1 kalau baru diucapkan 1 kali. Ya, Zah tolong siap Mbak Nani. Nanti ya Mbak Nani ketinggian kalau kita jelaskan soal mazhab ya. Ustazah, sebelum azan subuh bolehkah sholat qobliyah? Tidak, qobliyah itu antara azan dan iqomah ya. Qobliyah itu setelah azan ya teman-teman, tidak boleh sebelum azan ya. Doa sujud terakhir apa boleh dilafazkan? Doa sujud terakhir boleh dilafazkan dengan berbisik. Tapi kalau bahasa Indonesia ucapkan dalam hati saja. Ya, kalau dia doanya bahasa Arab boleh dilafazkan dengan berbisik. Ya, berbisik itu adalah Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja, bisik-bisik ya. Itu doa sujud terakhir ya, teman-teman ya. Kayak gitu ya. Oke. Nah, ada yang mau nanya nih, Ustazah ulama madhab itu apa ada pada zaman Nabi gitu ya. Kalau aku jelaskan kira-kira teman-teman kuat nggak tuh? Dari mana datang ulama madhab itu? Ustazah, bentar ya. Eh, Kalau rumah nggak kredit, oh ini tadi aku jawab. Berarti pas aku jawab Mbak ini pergi nih ya nih ha. Kredit rumah kalau nggak kredit kapan punya rumah? Harga rumah melambung. Gimana hukumnya Zah? Aku udah ceramah tadi tentang ini Mbak. Mungkin Ibu Nuni habis dia ngetik terus ibunya pergi makan kali ya Bu ya. Ya nggak apa-apa ya Bu. Nanti dilihat rekamannya di channel aku ya Bu. Tadi aku udah ceramah nih tentang ini ha. Tentang apalah tadi ini ha, rumah-rumah ini ha. Bikin VT aja, siap Mbak Nani. Ustazah, kalau suami kita udah meninggal, meninggal, apa kita harus bilang talak? Oh jangan, hidup nanti dia. Nggak usah dibilang talak. Kalau dia meninggal, otomatis jatuh talak. Jangan teman-teman. Bangku talak kau apa lu kata dia nanti. Jadi talak itu terjadi dalam beberapa kasus ya. Pertama, suaminya minta talak. Kedua, istrinya minta gugat ke pengadilan. Ketiga, salah satunya murtad. Keempat, salah satunya meninggal. Jadi kalau ada orang meninggal, Mbak ndak usah jatuhin talak. Itu udah jatuh talak. Mbak habiskan masa iddah Mbak 4 bulan 10 hari baru bisa nikah dengan orang lain. Oke? Gitu. Arisan nggak apa-apa Mbak. Yang penting arisan itu tidak ada denda kalau telat bayar. Ya. Oke. Gitu ya. Posisi kaki dengan saat duduk di antara dua sujud dengan tasyahud awal sama. Itu juga dia. Ustazah sholat fajar itu ada tak? Ada Mbak Mama. Dalam dalil apa dalilnya? Rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar bagaikan dunia dan seisinya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ustazah aku kangen sama anak kakakku yang orang tuaku yang telah meninggal dunia. Kalau kita kangen dengan orang meninggal, ganti kesedihan itu dengan doa. Ya, bisa kirimkan Quran sampai hatam buat dia. Halo Mbak Bes, kirimkan Al-Fatihah buat dia, kirimkan Yasin buat dia, sedekah atas nama dia, umrohkan dia, badal hajikan dia, ya ziarah ke makamnya. Pokoknya guys, ganti semua perasaan dengan doa. Lagi sedih, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Lagi sakit hati sama orang, Allahumma layyin li qalbi. Ya. Halo Pak London, ya apa? Lagi kangen sama orang, doakan dia. Lagi kita rindu sama orang meninggal, kirimkan Quran sampai hatam buat dia. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi gantilah setiap rasa dengan doa. Oke? Oke. Eh, ketiduran tapi duduk. Kalau ke teman-teman ketiduran saat uduk cuman gini-gini doang.
Nah itu nggak batal ya teman-teman ya. Kalau cuman gini-gini doang, nah itu nggak batal. Batalnya itu kalau lalo lama ya. Kalau bahasa Minangnya lalo lama. Artinya apa? Tidur nyenyak. Kalau teman-teman tidur nyenyak baru batal. Tapi kalau cuman teman-teman tidur ayam kayak ayam kena air, itu dia tidak batal ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, lihat Ustazah adem rasanya. Oh iya, habis minum es soalnya aku mbak, canda ya. Fajar sama nggak dengan qobliyah subuh? Sama, itu juga juga. Fajar dengan qobliyah subuh sama ya, itu juga ya teman-teman ya. Oke, sholat fajar dikerjakan setelah azan subuh sebelum sholat subuh ya teman-teman ya. Oke, mandi junub harus wudhu dulu. Terus kalau mau sholat harus wudhu lagi. Mandi junub sebelumnya tidak wajib wudhu. Tapi sebelum mandi junub sunnah wudhu. Setelah mandi junub kalau mau sholat baru wudhu. Ya, kita mandi junub nih. Sebelumnya disunahkan wudhu. Tapi setelah kita mandi kalau mau sholat tetap wajib wudhu ya. Nggak bisa, kan ini udah ngilangkan hadas besar. Nggak bisa, karena sholat itu taklif wadainya adalah wudhu. Jadi sholat itu tidak bisa dikerjakan tanpa wudhu. Nabur bunga di kuburan tidak ada manfaat dan tidak ada dosa. Jadi ke kuburan tuh jangan nabur bunga yang lebih teman-teman pentingkan. Ambil wudhu, pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok. Lalu kemudian teman-teman pergi ke kuburan, baca Assalamualaikum ya ahlil kubur. Nggak usah nunggu mereka jawab, masuk aja, jangan terlalu sopan. Masuk aja, lalu bersihkan ilalang-ilalang yang ada di kuburan itu, sampah-sampah yang ada di kuburan itu. Sunnahnya adalah siram pakai air dan berdoa. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke. Kalau ada yang kerasukan itu apakah setan? Kalau kerasukan itu jin ya teman-teman ya. Kalau kerasukan itu jin bukan setan. Jangan setan tuh salahkan, mengamuk setan nanti. Ustazah, kalau di Raudhah itu bagusnya sholat apa? Sebenarnya boleh apa aja. Tapi kalau boleh aku menyarankan. Saran ya, saranku nggak ada dalil ya. Kalau boleh aku menyarankan, karena di Raudhah itu adalah tempat mustajab doa, lakukan sholat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nah setelah salam kanan salam kiri langsung berdiri ngadap ke kiblat. Jangan ngadap ke makam dan ke makom. Menghadapnya ke depan, banyak berdoa ya saat teman-teman di Raudhah. Kalau mau paling bagus sih sholat hajat ya. Oke. Rabu Wekasan, aku nggak tahu tentang Rebu Wekasan karena tidak ada budaya itu di Sumatera. Itu budaya apa? Aku pernah dengar tapi cuma terngiang-ngiang. Nanti aku ulang, nanti aku coba cari tahu ya. Penyampaian saya itu mudah dicerna, semua jadi ibadah, apapun berasa mudah. Siap Mbak Ria, jazakunallah ya. Ustazah, kalau mobil tarikan leasing, oke, hukum syariatnya Islam gimana? Maksudnya mobil tarikan kita beli, nggak apa-apa. Kalau mobil tarikan kita beli nggak apa-apa, kan akadnya terpisah. Akad kita adalah jual beli, akad dia adalah akad riba. Oke, ya. Ini harus diingatkan ya aku nih ya. Doa wudhu lengkap dengan siapa nih yang mau sedekah, ngingetin aku ya. Buat Fiti doa wudhu lengkap dengan basuh muka, tangan, kepala, kaki ya. Keluarga Zah pasti lagi banyak doa di Raudhah. Ya, doa yang keluarga aku pergi umroh sekarang semua udah aku catatkan dari sini. Aku catatkan pakai tulisanku, satu pun gak ada yang bisa baca. Akhirnya mereka catat pakai tulisan sendiri. Tega banget, mereka itu nggak ngerti tulisan aku. Melihat mereka membaca tulisan aku sedih aku guys. Jadi ya udah aku diktekan, catat masing-masing, doakan aku di sana. Ya kan? Gimana Zah? Zah, kalau sholat hajat itu berapa rakaat? Sholat hajat itu bisa 12 rakaat satu hari. Bisa 12 rakaat satu hari. Iya. Gitu ya. Ini aku tulis. Wah, ini ya foto, masukkan ke grup. Ini doakan aku di Raudhah. Membacanya gini mereka. Sedih aku nengok ekspresi mereka, ya udahlah. Jadinya aku mereka yang catat sendiri. Ustazah, siap Pak Muhammad Ibrahim. Ustazah, sholat duduk pas sujudnya tidak nyentuh lantai. Sah mbak, nggak ada masalah, nggak usah pikir. Kalau nggak kuat duduk aja mbak, nggak ada masalah. Rasulullah pernah bersabda, "Shallu qa'iman," sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati fa qa'idan, kalau nggak bisa ya duduk.
Duduknya itu boleh selonjor, boleh nyandar, asal jangan jungkil balik aja. Ya boleh bersila, tergantung sakitnya ya. Iya Mbak Yumna. Ustazah, haid yang terlalu lama ya, gimana? Itu istihadah. Bentar ya aku jelaskan istihadah. Ini ada yang nanya doa mengusir jin. Pak Abud, Mbak Sofia. Doa mengusir jin ya teman-teman ya. Teman-teman, aku ulang lagi ya teman-teman. Jamnya bagus ya. Siap Bang Juna, thank you ya yang sudah beli jamnya. Teman-teman, kalau doa mengusir jin, teman-teman misalnya nih ada orang yang suka hasut, ada orang yang suka nipu, terhindar dari hipnotis, terhindar dari haters, terhindar dari doa, terhindar dari orang munafik, terhindar dari orang hasad, terhindar dari jin, iblis, terhindar dari binatang hewan ternak, binatang buas, terhindar dari buaya darat. Pokoknya doa-doa agar terhindar dari makhluk yang jahat. Itu ini guys, termasuk jin, iblis, itu dia guys. Ini teman-teman hafal lah nih doanya nih. Ya ini hadiah dari aku nih, suruh ngapal malam nih. A'udzu bikalimatillahi tammati minasyarri ma khalaqa. Ini dihafal nih teman-teman. Ini dihafal ini, baca 3 kali setiap habis sholat. Teman-teman supaya terhindar ini dari orang-orang julid, orang-orang jahat, orang penipu, hipnotis, ya kerjasama yang tipuan, ya kemudian binatang buas, jin, setan. Wah ini penting nih doa nih. A'udzubi kalimatillahi tammati. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Yang belum hafal, hafal ya. Iman saya naik turun. Sama aku juga iman naik turun. Iman tuh memang naik turun. Mau dia kiai, mau dia ulama, mau dia profesor, mau dia doktor. Iman tuh sama guys. Iman tuh nggak bisa bertahan terus ya. Karena tabiat dari iman, al-iman yazid wa yanqus. Ya kan? Iman itu kadang naik, kadang turun teman-teman ya. Jadi iman itu memang kadang naik kadang turun. Cuman bagaimana kita menghadapi si iman ini saat dia turun gitu kan. Maka caranya adalah kalau imannya naik kerjakan ibadah itu. Kalau dia turun paksakan ya. Kalau dia naik kerjakan. Kalau dia turun paksakan ya. Karena malas itu nggak apa-apa. Yang penting tetap kerjakan. Oke. Ustazah, gimana ya? Boleh nggak sholat di kasur sendiri? Nggak apa-apa, sholat di kasur nggak masalah. Yang penting nggak kena najis kasurnya. Nanti aku, bentar ya. Ustazah gimana ya? Boleh nggak khawatir apa? Khawatir apa nih? Ustazah, bagaimana dengan berita megatrust yang lagi viral? Diperkirakan akhir tahun ini. Ya itu penelitian, itu ilmiah, itu bukti empirik ya teman-teman ya. Boleh kita percaya, nggak ada masalah. Karena kan itu bukti empirik, itu ilmu ya teman-teman dari BMKG. Maka yang harus kita lakukan adalah hijrah, hati-hati dan baca doa terlindung dari bencana. Nanti doa agar terlindung dari bala aku jelaskan ya. Oke. Ustazah, siap Mbak Sanusi. Ustazah, kalau doa tahiyat akhir apakah kita baca Sayyidina atau tidak? Boleh pakai Sayyidina, boleh tidak. Itu tidak akan mengganggu esensi sholat kita. Iya, sama-sama ya. Ustazah, apa boleh berdebat sama beda agama? Yang mana yang aku bikin VT? Yang mana tuh? Yang mana sih bikin VT ya? Si Mega Trust tadi ya? Mega Trust doa wudhu ya, yang aku udah catat. Ustazah, doanya diulang teman-teman. Ada yang minta ulang doanya tuh. A'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya. Ustazah, kalau mau zikir asmaul husna nggak berturut-turut nggak apa-apa sih teman-teman, nggak masalah. It's okay. Nah, asmaul husna tuh salah satunya sama dengan al-muluk, menghindarkan kita dari siksa kubur ya. Baca aja lah tiap habis subuh asmaul husna. Bentar dulu, mana si a'udzubika tadi? Ini apa namanya guys? A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu dia. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk.